Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kembali mengadakan pertemuan dengan perwakilan EEC. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota Euro-Asian Economic Union. Ini kita sudah berunding masuk ke tahun ke-10, lebih dari 19 putaran, namun seluruh isunya akan selesai. Dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0. Apakah ada kabar kapan ratifikasinya? Ya tentu pertama nanti akan ada penandatanganan di kuartal ketiga tahun ini dan di Jakarta. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Dalam sidak kali ini Bima menemukan fakta unik di mana Damkar merupakan dinas yang paling sering dihubungi warga jika ada keluhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Mako Damkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL lalu menumpang Mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan. Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya Damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini Damkar ini jadi andalan warga sekali dan saya banyak mendengar cerita-cerita Damkar Depok yang gercep gitu. Karena itu saya ingin datang langsung, apresiasi dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim Damkar ternyata bukan hanya penyelamatan, tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan sudah bukan menjadi utama masalah di Jakarta. Pramono menyebut kini kota termacet di dunia adalah Bandung. Dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Gubernur Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan Jakarta sudah berkurang. Trans Jabodetabek menjadi solusi Jakarta atasi kemacetan. Bahkan tidak hanya itu, Pramono pun sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat menyatakan Bandung kini menjadi kota termacet di Indonesia. Terima kasih. Karena hasilnya, ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, jelang memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, sejumlah ibu rumah tangga di kota Banda Aceh ramai mendatangi toko emas untuk menjual logam mulia. Langkah ini diambil untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orang tua di Banda Aceh memilih untuk menjual perhiasan logam mulia yang pernah mereka beli demi memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Meski harga emas saat ini relatif turun hingga Rp100.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, penjualan emas tetap meningkat.
Seperti yang terjadi di sebuah toko emas di Pasar Aceh Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman ini, lonjakan penjualan emas bisa mencapai 70% dibanding dengan hari biasa. Jadi kalau untuk daya beli masyarakat dalam beberapa hari 1 minggu terakhir, padahal harga emasnya turun, tapi masyarakat banyak menjual, 70% menjual, 30% membeli. Kalau kita lihat alasan-alasan masyarakat, banyak yang masuk anak sekolah kan. Harga emas di Banda Aceh sendiri sebesar Rp5.700.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, belum termasuk ongkos pembuatan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang masuk tahun ajaran baru, sejumlah sekolah hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti sekolah dasar di Mandailing Datnal yang hanya mendapatkan 2 siswa. Bahkan di Pandeglang, Banten, ada 1 sekolah dasar yang tidak memiliki siswa baru. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC dulu, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Kalau udah muridnya segini sedikit tuh gimana Bu jadinya dampak ke kita gitu? Daerah mengajar itu kurang, Pak. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten, kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Dari SD Karaton 5, untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan di-merger. Tapi pas kesini mendengar lagi masyarakat karena tidak jadi. Tapi akhirnya masyarakat sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan.